Shalom Sobat Samas, sebagai tindak lanjut dari tema HUT GKI Damai, untuk mempersiapkan kita sebagai jemaat yang teruji dan terbukti, maka tema pekan ini membawa kita pada refleksi, bagaimana aku bisa menjadi gereja yang tahan uji. Dan tema kita hari ini adalah latih tanding dan sparring partner. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami ingin menjadi jemaat yang teruji dan terbukti. Namun seringkali kami kalah sebelum bertanding. Ajarlah kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami siap menghadapi latih tanding dengan sparring partner. Dalam nama Kristus, Sang Penolong dan Pembimbing, kami berdoa. Amin. Sobat Samas, ada beberapa catatan menarik yang disampaikan Daud ketika dia menghadap Raja Saul untuk menyatakan kesiapannya melawan Goliat. Kitab 1 Samuel 17 ayat 32 hingga 37 mencatat, berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor dari kawanannya, seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Sobat Samas, dalam persiapan pertandingan tinju ada istilah latih tanding, di mana dilakukan simulasi yang diharapkan menyerupai atau setidaknya mendekati pertandingan yang sebenarnya. Di sisi lain dibutuhkan sparring partner yang diharapkan stamina, kekuatan, bahkan kemampuannya mendekati lawan tanding yang sebenarnya. Sebagai info, untuk mendapatkan sparring partner yang memenuhi syarat tadi, maka sang petinju itu harus susah payah mencarinya. Sobat Samas, ketika Daud menyatakan niatnya melawan Goliat, maka Eliab, kakak tertuanya, dan Raja Saul sangat meragukannya. Tidak mungkin Daud dapat melakukan itu. Namun kita melihat ada beberapa pernyataan Daud yang menarik. Daud melihat Goliat telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ini berarti Goliat menghina tentara Allah sekaligus juga menghina Allah. Jadi tindakannya melawan Goliat bukanlah niat ekspansi atau untuk menyatakan kehebatan diri, melainkan karena dia membela umat dan tentara Allah. Perlawanan Daud bukan didasarkan oleh kekuatan dirinya, melainkan kekuatan Allah yang akan melepaskannya dari tangan orang Filistin. Sobat Samas, menghadapi keraguan Saul, Daud menyatakan kesiapannya berdasarkan latih tanding yang selama ini dia lakukan. Dalam latihan itu Daud mendapatkan
sparring partner yang kekuatan, kecepatan, dan staminanya bahkan melebihi Goliat. Mengapa Daud menyampaikan hal ini kepada Raja Saul? Apakah sekedar menyombongkan diri? Ternyata bagi seorang yang punya kambing domba banyak, lalu mencari seorang gembala, maka dia akan mencari benar-benar gembala yang punya catatan baik. Biasanya ini diketahui oleh gembala-gembala lain, dan mereka bisa saja menyampaikan ini sebagai sebuah kesaksian. Bagi gembala upahan yang ada pada kebanyakan orang, mereka hanya bersedia menggiring domba, mencari rumput, tetapi ketika ada binatang buas, maka dia segera lari menyelamatkan diri sendiri. Sebaliknya, gembala yang punya catatan baik, maka mereka ini dengan berani mempertahankan domba-domba itu, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi domba-dombanya. Dan penggambaran Daud tentang bagaimana mempertahankan domba itu begitu detail. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar punya pengalaman. Sobat Samas, mari kita melihat bersama. Di sana Daud mengatakan bahwa dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Jadi bukan punya orang lain. Itu berarti kambing domba itu juga miliknya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya itu, maka Daud akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Ini berarti bukan hanya mengusir singa atau beruang, tetapi dia berani merebut kembali domba itu dari mulut singa. Sobat Samas, apabila singa itu menyerang Daud, maka dikatakan bahwa Daud akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Mengapa harus sampai membunuh? Ini adalah tentang pertarungan hidup dan mati. Kalau bukan singa atau beruang itu yang mati, mungkin Daud yang akan mati. Dan Daud menutup pernyataannya itu dengan keyakinan, seperti Tuhan melepaskan Daud dari cakar singa dan beruang, maka Tuhan juga akan melepaskannya dari Goliat. Sobat Samas, kalau kita ingin menjadi jemaat yang tahan uji, kita juga harus siap dan berani mengadakan latih tanding dengan sparring partner yang mendekati lawan sebenarnya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nantinya. Pertandingan semacam apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengadakan latih tanding. Dan pandemi ini mungkin menjadi latih tanding yang mengantar kita untuk bertemu dengan sparring partner, menyiapkan diri, lalu menghadapi latih tanding ini dengan serius. Itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan, tidak bisa ditawar lagi. Sehingga kita benar-benar siap untuk menghadapi pertandingan yang sebenarnya. Sobat Samas, mari kita mohon kekuatan Allah di dalam doa, supaya Dia menolong kita untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi latih tanding ini. Bapa, tolonglah kami agar serius menghadapi sparring partner dalam latih tanding. Lekatkan kami dengan firman dan pimpinan-Mu, agar kami benar-benar menguasai cara mengalahkan musuh. Siapkan kami menghadapi tiap ujian, agar iman dan kesetiaan kami terbukti untuk mengikut-Mu sebagai murid sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas, selamat memasuki latih tanding dan selamat menghadapi sparring partner. Tuhan menyertai kita sekalian.